Makanya setiap kali firman Tuhan jangan curhat. Gembala-gembala, pendeta, kalau firman Tuhan tuh jangan curhat. Yes. Tugasmu adalah menyampaikan firman. Ya benar. Apapun, mau firmannya pedas, tajam, bergizi, lembut, lucu, sekali firman tetap firman. Kita curhat di dalam khotbah tentang keuangan gereja. Artinya kan value-nya adalah memang gereja butuh dukungan. Nah, tapi gereja butuh dukungan tuh value-nya apa? Nilainya apa? Nilainya tuh, makanya sebelum kita melontarkan sebuah statement, dasar firmannya harus jelas. Iya, betul. Gitu loh, sehingga jemaat itu nangkep, oh bapakku ngomong ini karena ayatnya ngomong begini. Gitu. Jangan dikit-dikit bahasa Inggris dibilang jangan lupa perpuluhan. Salah minta maaf, jatuh perbaiki, dosa ya bertobat. Jangan pernah menganggap diri jauh lebih baik daripada yang lainnya. Menjadi pendeta bukan artinya menjadi jauh lebih baik dari jemaat. Menjadi jemaat juga bukan artinya menjadi jauh lebih buruk daripada pendetanya. Emang bener ya gue gendut ya? Ale gak punya kaca. Coba ke angle-nya bagus gitu. Halo, selamat datang kembali di podcast Bangku Jemaat. Suara dari jemaat yang duduk paling belakang. Oke. Masih bersama Kenapa jadi ganteng-ganteng serigala? Hah? Ganteng. Ganteng. Semua ciptaan Tuhan ganteng. Serigala ada yang penting ganteng. Tolong kasih tahu itu sama yang gendut obesitas itu. Lu masih inget kata-kata lu ya. Konyong. Lepaskan. Abis itu kita artakol aja ya. Pelepasan. lu Pemulihan luka batin. perlu di artakol. Pemulihan luka batin. Lu ikut hati bapak. Hati bapak. Bepek. Backpack cow. Hati bepek. Ngomong-ngomong, kita dipanggil lagi ke sini buat apaan lagi sini? Ya kita sebagai Kita dipanggil ke sini karena kerjaan, Pak. Oh iya, karena kerjaan kita ya, bener. Ngejulit di bangku belakang, Pak. Tapi kerjaan kita hari ini ngomongin apaan sih? sebagai sebagai jemaat di bangku belakang, saya pengen bertanya kepada Bapak Gembala sekalian. Kenapa sih saya harus tertanam di gereja lokal? Wow. Tema yang seru. Karena gini, kenapa saya tidak boleh ibadah di tempat lain? Kenapa saya harus di tempat Bapak? Gitu. Apakah istimewa tempat Bapak? Apa karena saya bahkan lebih ekstrimnya lagi? Apa? Meskipun kamu sudah dibaptis di tempat dia, kalau ibadah di tempat saya harus baptis ulang. Nah, iya ada yang begitu loh. Ada. Apakah karena biar perpuluhannya ke tempat Bapak? Atau biar persembahan saya ke tempat Bapak? Kenapa saya harus tertanam di gereja lokal? Itu tahu jawabannya. Dan kalau kamu belum punya gereja lokal, dirilah di ini lagi dipotoin. GBI L Miracle setiap hari Minggu jam 10.30 dan jam 16.30 di apartemen Menara Kebon Jeruk, Ruko C. Berarti Bapak ngambil jemaat orang dong. Separah-parahnya gue tadi jonggol ya. Dia lupa gereja sendiri. Itu lebih parah. Ini sebenarnya ini ajang buat kalian promosi juga nih, gak apa-apa nih. Kenapa harus tertanam di gereja GBL Miracle atau yang akan menjadi gereja Bless Community? Blas. Blang. Aduh, susah nih Kebon Jeruk. Gua daripada lu jonggol. Haleluya. Orange Garden, Kebon Jeruk. Lah, kalau jonggol, jong to the goal. ya. Keren, men. Dia kayak ini. Jong to the goal. Kayak kiper lu. Daerah lu gawang apa gimana di gol? Kenapa di studio bisa ada anjing? Udah, jawab aja, ini panjang bener. Iya. Kenapa saya harus tertanam di gereja bapak-bapak? Menurut kamu gimana Gembala Perintisan? Sombong. Sombong banget. Oke deh, Gembala 1000 jemaat. Kalau saya ya, kenapa harus tertanam? Soalnya gini loh. Mike. Oh iya, Mike ya. Kenapa harus tertanam? Konsepnya apa dulu nih? Kalau tertanam itu kan sebagai jemaat itu tertanam gini loh. Singkong.
Jadi Mentang-mentang jonggol sih. ada, bentang-bentang gua kebon ya semuanya. Jadi itu kenapa jemaat harus tertanam? Satu, sebenarnya nggak terserah sih, tapi saya nggak mengekang dia ya, mau ke gereja di mana atau mau gimana, selama dia bisa mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang baik. Cuman begini, kenapa harus tertanam? Ini kan kita kalau setiap gereja, saya percaya setiap hamba Tuhan, setiap pemimpin jemaat itu punya ada cara mendidik masing-masing, ya kan? Kalau misalnya ada satu didikan, misalnya dikasih tahu nih pendalaman Alkitabnya begini, caranya begini, pengajaran begini. Kalau saudara tertanam, itu kan bisa lebih mudah gereja untuk supaya kita sebagai pemimpin, tahu nih kebutuhan jemaatnya apa, dibanding dengan jemaat simpatisan yang besok kesini kesono, nah kita kagak tahu nih, tiba-tiba datang ala walam, ya kan kita bingung, ya kan kadang-kadang suka begitu tuh. Kalau kita mengerti berarti masalahnya. Itu namanya jemaat mambo. Apa itu? Mampir sana sini, Bo. Ya gitu, jemaat mambo begitu kan istilahnya. Disambut sama dia jemaat mambo. Ada lagi. Dulu ada jemaat namanya jemaat kristal. Apa tuh? Kristen Natal. Ada yang napas. Ada tuh? Natal Pasca. Ini ada tomat. Apalagi tuh? Sabtu tobat, Minggu kumat. Jadi apa tadi? Mambo. Jadi jemaat Mambo kepanjangan ada apa? Mampir sana sini, Bu. Atau sinode GJJ, gereja jalan-jalan. Nah, jadi udah jadi sinode tuh di sekarang. Terus saya mau bikin. Enggak lah. Jadi itu gak tertanam, kenapa? Nanti akan susah kita untuk sebagai pemimpin mengakses kebutuhan jemaat tersebut. Jadi ya susah lah. Gimana? Bapak kayak lembaga Apa itu? kayak yayasan mengakses kebutuhan jemaat. Ya dong, kita kan sebagai gereja harus tahu jemaatnya. Emang kalau gereja berdiri aktenya apa? Yayasan bukan? Kenapa jadi ngomongin akte Ya nanya aja gereja itu. Gereja dong. Oh bukan kayak Sosial. Organisasi apa gitu bukan ya? Enggak. Oh gereja mau gereja. Gereja Bethel Indonesia. Podcast GBI banget jadinya. Iya. Dengarlah kawan, suluh perjuangan. Ini ada gitar nih. Ini ada gitar nih. Mainin. Gitu ada gitar nih getok dia. Jangan gitu. Enggak, saya masih ada kasihnya. Ini ada gitar, mainin deh. Ntar saya mau ngiringin lagu-lagu rohani aja. Oh. Lagu PDI Perjuangan nggak mau, Bu Mega nggak mau nyanyi lagu Mars PDI Perjuangan. Dia Gerindra. Iya, lu kayak gak tahu aja. Gue Mas Bahlil ganti. Iyalah, itu Golkar. Ayo, kenapa? Kenapa tuh kagak dijawab? Ya kenapa harus tertanam? Kenapa harus tertanam? Tadi gue udah jawab. Oke. Kenapa jemaat itu harus tertanam? Ada 3 alasan yang harus teman-teman ketahui. 1. Yang pertama. Karena jemaat itu harus hidup dalam stabilitas. Katakan stabilitas. Stabilitas itu artinya iman seseorang itu harus cenderung stabil kalau memiliki akar persekutuan komunitas yang kuat. Kalau dia jadi jemaat yang mambo, mampir sana sini, Bo. Nah, itu akan nggak stabil. Kalau nggak stabil nggak kuat. Begitu. Satu sisi dia dengar 1 simpanan tak cukup, 2 simpanan juga tak cukup. Tapi di sisi lain dia ada Tuhan Yesus setia. Jadi yang mana nih? Akhirnya kerohaniannya nggak stabil. Betul. Jadi kenapa harus tertanam supaya memiliki kerohanian yang stabil. Selanjutnya yang kedua, supaya setiap jemaat ada pertumbuhan karakter. Katakan pertumbuhan karakter. Jadi ketika kita tertanam dalam gereja lokal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kata hormat? Bagaimana bisa kita mengerti kata cinta? Bagaimana cara kita mengerti kata mengasihi? Kalau kita tidak berinteraksi pada lingkungan persekutuan yang tepat. Nah, jadi di dalam gereja lokal kita juga ada pertumbuhan karakter. Kalau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Banyak sekali jemaat yang bilang, Tuhan berikanlah aku kesabaran. Salah satunya untuk mendapatkan kesabaran harus ada masalah. Betul. Baru bisa sabar. Kalau nggak ada masalah gimana? Ya keluargaku aja cukup beda. Keluarga itu orang dalam. Ordal. Gitu. Tapi kalau berhubungan dengan orang luar,
Belum tentu, ceritanya akan berbeda. Itu sudah alasan yang kedua. Yang terakhir yang keberapa? Yang ketiga. Banyak banget perkaranya. Gak cuma 3 lah. Lanjut. Kenapa harus tertanam dalam gereja lokal? Karena dengan tertanam dalam gereja lokal, saudara-saudara sekalian, seperti katanya Pak Romel tadi, akan mendapatkan pengarahan atas tujuan hidup. Jadi kamu akan menemukan panggilanmu, kamu akan diarahkan, tidak hanya sesuai dengan hobi dan kemauan, tetapi kamu juga akan diarahkan sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan yang mau digenapi atas hidupmu. Jadi ada stabilitas, ada pembentukan karakter, dan juga ada pengarahan tujuan hidup. Tuh. Yang keempat ada? Nggak ada. Udah kan udah 3. Cukup. Kira-kira apa sih benefitnya ketika orang Kristen tertanam di gereja lokal? Yang pasti dia akan dapat tanah kuburan gratis kalau mati. Yang bener. Terus minimal peti. Ya kalau udah stabil sih ya. Kalau gue minta dia petinya. Kedua, kalau perintisan pakai kardus. Kalau mati ada yang nguburin. Iya sih. Sakit ada yang doain. Pelayanan pastoral. Kurang-kurangnya meskipun gerejanya miskin, sekurang-kurangnya jemaat pasti gembala akan ikut turut campur tangan. Meskipun kami saja hidup dalam anugerah, tapi kita nggak akan pernah membiarkan jemaat kita mengalami kesulitan. Berarti repot tuh kalau ada yang nguap sih. Gua ngomong. Kalau ada yang sedih, karena jemaat ikut gereja online. Jadi nanti kalau misalnya dia kenapa dikuburin secara online. Benar. Nah, itu bingung. Nangis. berarti kalau dari penjelasan Uncle Stephen, gereja ini dong ya, termasuk pilih-pilih dong ya. Kalau nggak berjemaat nggak mau doain. Sebenarnya begini ya, perkara doa semua pendeta pasti berdoa, semua orang percaya pasti berdoa, semua gereja pasti berdoa. Bukan mendoakan orang yang tidak tertanam. Kalau mendoakan bangsa negara aja kita doain tiap minggu. Begitu, semua pasti doa. Cuman ingat, ada berkat umum, ada berkat khusus. Gitu. Saya baik kepada semua orang. Tetapi untuk memberikan perlakuan spesial, saya hanya memberikan kepada orang yang saya kenal dong. Ngapain saya memperlakukan sesuatu yang spesial kepada orang yang tidak saya kenal? Ambil gitar. Oke, kita dulu nyanyi. Sulap nih, sulap. Main di mana, Pak? Main di C. Oh, saya pikir di studio ini. Ya, jangan. Oh iya, betul. Kuncinya. Genjreng. Dah, saya lupa lagunya. Ya, taruh lagi Pak ya. Untung gitar nggak mendarat ya. Nah, ini kalau di gereja-gereja ngomongin masalah jemaat yang tertanam, bapak-bapak sekalian pernah nggak menikahkan atau menguburkan yang bukan jemaatnya? Pernah? Pernah. Nah terus pernah cari tahu dulu nggak nih gereja mana atau ya udahlah? Enggak pernah. Ya betul lah, karena gini, prinsip sebenarnya untuk gereja itu kalau kita mendapatkan masalah seperti itu kan, ada jemaat yang butuh dibantu ya, harusnya membantu karena prinsipnya apa? Tuhan Yesus aja memberikan perumpamaan contoh orang Samaria. Iya kan? Yang di pinggir jalan. Emang pas dia turun tuh orang Samaria, ada yang sakit. Turun nanya dulu, KTA lu mana KTA? Nah, tapi kan dulu belum ada gereja. Lu jemaat mana lu? Ya kan sinagog mana? Kagak. Dibawa ditolong. Kartu tanda anggota. Iya. Tua banget sih lu. Harusnya emang sebenarnya apa sih? Member card. Iya. Jemaat lu pakai member card. Bahasa Inggris jemaatnya susah. Orange Garden susah emang. Makanya kalau gereja Anda mau ditata dengan baik dan benar, kita punya sistemnya. Iya, boleh. Apa tuh? Sistemnya? Sistemnya apa tadi? Belum masuk di iklan. Jadi kita bingung. Iya, nggak tahu kita nggak tahu, lupa ya. Nggak ada di iklannya ya. Besok lo kalau mau jualan, lupa bikin video lu. Tinggal taruh sini. Dia bercanda jualan. Lanjutin. Jadi presentasinya pribadi sih ya. Dia jualan tapi jualnya ke kita. Ya kan lu gembala berdua ya, cocok dipresentasiin. Kalau di sini kan gereja-gereja gede ya kayak. Karena sekarang nih YouTube kita lagi dipantau nih sama apalagi sama pemusik. Tambah lagi berdoa siapa? Boleh lanjutin nggak Anda ngomong apa? Ya lu. Gak lupa. Ya.
Ya kalau misalnya kayak menikahkan atau menguburkan gitu-gitu, bukan kan, jemaat. Kan Liga ditanya kan waktu di perumpamaan Tuhan Yesus itu orang Samaria itu kan, perumpamaan orang Samaria, anggota mana dia lakukannya dengan kasih, bahkan dititipin, bahkan dia kasih jaminan. Kalau emang ada butuh-butuh apa-apa, hubungi saya. Biarpun waktu itu juga gak ada WhatsApp-nya, ya kan. Tapi itu kan menunjukkan sikap tanggung jawab. Nah ini hatinya Tuhan seperti itu. Ya makanya kita lakukan saja. Kalau emang Tuhan kasih kesempatan itu, misalnya nih contoh kayak saya perintisan. Ya tentunya kami nggak bisa ngasih persembahan aja belum cukup, kasih mungkin belum cukup. Kalau ngasih peti mungkin belum bisa lah. Apa? Kayak di Orange Garden, apa? Ya kan? Bahannya belum cukup. Ya istilahnya gitu. Kasih belum ada sampai segitu. Makanya dong gabung ke GBA. Maksudnya apa? Tahu-tahuan ya. Itu nggak cuma GBI, semua dapat. Semoga bagian itu gak kedengeran ya. Bisa dipanggil Om Yason luar gini. Jadi lanjut. Ya. Jadi ya gimana ya? Gereja itu ya kayak saya nih belum bisa, mungkin keuangan gereja belum cukup untuk kasih peti atau apa. Setidaknya mau melayani. Datang, ya kan, melayani repot-repot, memberikan keluarga penghiburan, ya kan, segala macam, nggak apa-apa, lakukan aja itu. Orang sakit ya kunjungi seperti yang Tuhan Yesus lakuin aja. Nah inilah fungsi gereja sebenarnya. Tapi kalian ini nggak termasuk saklek nggak? Misalnya untuk pernikahan deh, kalau bukan jemaat gitu, tiba-tiba datang, Pak Stephen, saya mau menikah nih. Kalau saya di tempat penggembalaan kami di GBL Miracle, apartemen Menara Kebon Jeruk Rukoce, yang ibadahnya setiap hari Minggu jam 10.30 dan jam 16.30. Iya. Kami kalau untuk pelayanan pastoral seperti konseling, penyerahan anak, kedukaan, itu apapun yang bersifat urgent itu kita layani dulu. Tapi kalau untuk pernikahan ada syarat dan standarnya. Karena pernikahan itu case khusus. Iya, betul. Yaitu itu adalah sebuah penggabungan antara pria dengan wanita. Dan kita harus benar-benar clear mempersatukan mereka. Apa latar belakangnya. Betul. Dan setelah itu bagaimana mereka akan menjalani kehidupan setelah menikah nanti. Jangan sampai waktu mau menikah bilangnya satu single tiba-tiba pas lagi diberkati muncul istrinya jadi double, triple. Ternyata iya main ganda, pemain ganda. Terus ada lagi udah dinikahkan nih pria dengan wanita, prianya punya pria lain. Pria gimana? Gimana? Pria. Wanitanya ya, jadi kalau untuk pernikahan tuh agak ada sedikit bukan agak ya, memang butuh concern, komitmen dan juga fokus. Nah kalau pernikahan tadi kan bukan urgent ya. Nah kalau pernikahan yang urgent, tekdung misalnya, gimana? Datang aja gitu, kenal Pak Stephen, Pak Romel. Ini calon istri saya ini udah hamil duluan. Iya udah hamil duluan. Sudah 3 bulan. Oke gitu ya. Ini podcast apa sih ini? Gara-gara apa? Gara-gara pacaran duaan. Nah, iya begitu. Makanya kalau pacaran ke gereja pacaran. Ngapain lu dosain? Ibadah bareng. Ibadah bukan pacaran. Iya kan sambil pacaran. Nggak boleh. Ibadah pacaran di luar. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Di gereja ya harus ibadah. Tapi kan ada lagunya bergandengan tangan. Sekalian yang gitu kan. Iya. Itu namanya modus. Loh. Ini mesti buka dulu nih firman Tuhan. Buka. Yosua 14. Yosua 24:14. Oke. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas. Kalau pacaran itu bukan tulus, modus. Jadi ke gereja ibadah, pulang dari gereja baru pacaran. Baru main kandidat. Entar capek lu gak nyanyi lagi. Oh iya benar kau. Kalau mau membangun hubungan lebih dekat, ada kata-kata, ada gini, ya di luar dong. Oh gitu. Talking heart to heart. Tapi nanti dia ke Oyo dong. Apa tuh? Apa lagi? Talking heart to heart abis gereja lu ke sono. Jangan dong. Mendingan pacaran di gereja. Iya kan? Enggak, gue gak setuju. Gue setuju loh.
Gue setuju lo Pak. Gue setuju lo pacaran di gereja. Iya nggak apa-apa. Ya maksudnya konteks pacaran nggak gini juga kali nggak di gereja nggak rangkul-rangkul lah. Itu mah gebok. Maksudnya berdua sama-sama datang. Itu namanya bukan pacaran di gereja. Apa dong? Melayani bersama. Nah gereja. itu maksudnya. Kalau mau berpacaran, tujuannya dari pacaran itu kan adalah kenal lebih dalam. Biar anak-anak muda nih, oh boleh ya pacaran ke gereja, udah datang. Enggak. Kalau disuruh pelayanan, pelayanan lagi aja. Mungkin gua. kata-kata yang lebih tepat bukan pacaran Apa? di gereja, bersama pacarmu ke gereja, Nah ya. ke DPA, Departemen Pemuda dan Anak. Datang ibadah ke GYR. Wah, Apa itu? dewasa muda, pemuda, remaja, anak, Gereja Betel Indonesia, majulah dengan langkah tegap, berkarya bersatu dalam rohnya. Biasa calon ketua umum hafal. Enggak bercanda. Enggak ya. Gue setiap ambil gitar lagunya udah habis. Taruh sini. Makanya lu Berarti lu pegang standby. Standby. Biar ada backsoundnya. Coba minta G dulu. Ada. Ku rasa dalam hati. Lu mau nangis sampai nyanyi sih? Udahlah ya. Gue nggak setuju kalau pacaran di gereja, tapi bersama pacar datang ke gereja, pelayanan, Gratitude Revival bareng, di DPA bareng itu baru oke. Karena itu sesuai dengan ada lagunya. Apa ya? 4. Apa? F berarti. Bersama keluargaku. Tak dulu, itu kan bukan belum keluarga. Loh, ketika berpacaran itu adalah proses saling mengenal. Oh iya, lanjut. Ayo Pak. Nggak ada. Silakan Kandi lanjutin. Nah ngamut gua. Ya udah saya aja nyanyi bersama. Bukan kamu denger. Pacarku melayani Tuhan bersatu. Aku udah ngamut main gitar. Oke. Ya jadi kalau case-nya dia bukan jemaat, datang ke gereja minta dinikahkan karena Pak ini udah hamil duluan. Siapa Anda? Kaget gue. Langsung begitu saya. Siapa? Kau hamil sendiri. Udah waktunya mau nikah, kau datang ke sini minta dinikahkan. Katanya gereja itu tempat tempat orang-orang yang rusak, yang kok buang jadi sih. Maka untuk menikahkan pasangan yang dalam kasus khusus tersebut itu nggak bisa langsung dinikahkan. Iya betul. Ada satu proses namanya konseling. Benar. Makanya kita ada namanya bimbingan pranikah. Lah keburu lahiran Pak. Lah nggak peduli. Karena begini, harus pernikahan itu harus didasari dengan nilai firman yang betul. Bukan karena pelarian akibat main sembarangan. Betul. Oh ya udah kalau gitu gue jajan sembarangan aja, ujung-ujungnya juga nikah di gereja. Tak aja. Lo pikir Apa? Jadi tetap ada ininya ya lah. Kalau dia bukan jemaat, verifikasi tetap. Verifikasi lah. Karena kadang ada juga yang datang memang sengaja untuk menjebak. Gitu. Saya udah dinikahkan, tiba-tiba nanti istrinya muncul. Saya istrinya. Kenapa Bapak menikahkan? Bapak harusnya ini tidak sesuai prosedur. Iya loh. Cuman gara-gara kedemenan berkatin orang mau nikah dapat perkara. Iya. Apa? Itu namanya itu adalah lagu rohani itu. Apa tuh? Cari perkara. Kau cari perkara. Buat tipu Yang gak lu? Buat tipu gak lu? Berapa? Lagu rohani lu di pleset-plesetin bahaya Kurang aja. Bahaya nih orang nih. Namanya juga Jong Tedego. Nah, Pak. Makanya pilih yang pasti-pasti aja. Orange Garden. Lanjut lagi. Nih Pak, saya mau nanya kalau pendapat kalian. Pak, saya perhatiin berapa episode Bapak nanya mulu deh. Kan jemaat bangku belakang. Kalau saya nggak nanya, ini selesai dipotong. Sekali-sekali kayak transfer nanya mulu. Ya ini transfer pertanyaan. Oh iya. Kalau ini lucu sebenarnya ya. Waktu itu saya pernah ikut saya sebagai multimedia di sebuah acara gereja. Nggak usah disebut. Jadi saya baca di sebuah buku. Itu tuh ada Pak pendeta-pendeta yang tidak berjemaat.
Gimana maksudnya pendeta tidak berjemaat maksudnya? Itu dia makanya. Mungkin maksud dari Kak Andi adalah ada pendeta-pendeta yang tidak terhisap dalam gereja lokal. Iya. Itu bukunya ada di acara sidang majelis daerah khusus gembala DKI Jakarta. Iya. Lah kan saya bingung. Kita jemaat saja harus kita aja. Masa ada pendeta nggak punya gereja? Iya, saya warga biasa aja, saya harus berjemaat. Oh iya benar. Wah, seru juga nih. Nah, kalau dia pendeta itu kan kalau di Harus punya gereja dong. harus punya gereja dong. Masa nggak bergereja? Iya, betul. Pendeta apa? Independen kali. Indi. Masa pendeta Indi? Sebenarnya Pendeta ini bos. Enggak, sebenarnya dia udah dapat jawabannya. Apa? Ketika pendeta-pendeta tidak punya gereja, dimasukin di dalam buku itu. Ya ada nama-namanya. Ya dimasukin artinya tidak terhisap. Kalau tidak terhisap sesuai dengan aturan Gereja Bethel Indonesia, itu akan dipanggil oleh BPD. Lalu diketemukan dengan gembala pembinanya. Ada masalah apa sih kok sampai nggak terhisap? Kalau sampai nggak terhisap apa mau buka gereja sendiri? Kalau mau buka gereja sendiri ya udah daftarin aja supaya nanti kita tabiskan. Iya benar sih. Gitu. GBI El Miracle udah ada. Kan masih ada El Shaddai, ada LG Red. Nah, ada kita. LG apa? LG kulkas, LG TV. LG elektronik. Iya, Al yang lain. Gitu. Kenapa sih nggak mau bergereja lokal? Oh ya saya mau jadi penginjil aja. Iya keren sih. Siapa lu? Siapa? Ntar gue bukain lagi GBI Elektro. GBI elektro. Musik lu elektro semua tuh. Kedap-kedip semua, kedap-kedip lu. Pakai EDM ya. Iya dia. Salamannya gemeter. Ya maksudnya kan Pak gini ya. Mungkin udah katanya gini, kalau mungkin banyak jemaat-jemaat biasa, jemaat di bangku belakang nggak ada yang nggak tahu nih kalau ternyata pendeta aja ada loh yang kayak gitu yang gitu. indie. Sedangkan gembala-gembala di banyak gereja ngomong kalian tuh harus tertanam di gereja lokal gitu. Nah tapi ada pendeta, lu pendeta lu tidak tertanam gitu. Ya kan makanya dimasukin ke dalam buku acara tersebut. Karena itu cikal bakal dicopot pendetanya. Oh gitu. Oh kalau dia tidak tertanam dia akan dicopot. Iya dong. Pendeta apa nggak tertanam? Bener ya. Petani lu kali. Menanam. Nah kalau pendapat kalian soal jemaat-jemaat yang suka pindah-pindah gimana? Ya. Kan biasanya cuma nyari pembicaranya yang bagus atau musiknya yang keren gitu. Ya, jadi memang sekarang gini ya, pendapat mengenai jemaat-jemaat yang pindah. Ada satu gereja saya pernah dengar pendeta yang ngomong begini. Agak keras sih, tapi saya pikir bener juga. Keras gitu. kan? Keras ya. Keras kayak batu tuh. Jadi gini, ada satu fenomena katanya ada satu gereja yang seperti vacuum cleaner katanya. Nyedot jemaat gitu kan, karena memang jemaat-jemaat itu nyari tempat yang lebih menarik ya kan. Pokoknya yang suasana hatinya bikin enjoy lah ya. Nah, kalau buat saya pendapatnya pendeta ini ngomong begini. Ya berarti gak apa-apa biarin aja kalau gereja itu vacuum cleaner, berarti kan yang disedot debu. Saya pikir juga. Tapi iya juga ya. Kotor. Karena kalau benda paten Gak kesedot. Gak bakal kesedot Pak. Benar. Tapi kalau debu kesedot. Ya, tapi kan itu debu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam. Lu tau nggak? Apa? Di beberapa episode yang lalu, pemusik yang pakai instrumen lagu dunia, gua katain bodoh. Ya kan kita kagak pakai instrumen, emang kita pakai instrumen, kita nyanyi. Jadi kita nggak pakai intronya, ya langsung nyanyi full. Kalau tergolong bodoh kagak? Enggak dong. Kan konteksnya adalah konteksnya adalah kan itu lagu rohani. Tapi, yang dipakai instrumennya lagu sekuler. Ini memang lagu sekuler. Konteksnya kan lagi di gereja, lagi pelayanan. Kalau kita kan lagi podcast bebas. Lanjut. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Semua jemaat-jemaat yang sedang menonton ini, gelap, angkat tanganmu. Makanya jemaat yang nggak tertanam kesedot.
Ya tapi itu harusnya bukan ini ya, jadi introspeksi buat gereja lokal yang sebelumnya ya. Oh, iya, Kenapa tidak? Kenapa harus gereja lokal sebelumnya yang introspeksi? Iya, maksudnya kenapa tidak bisa? Kenapa nggak jemaatnya yang harus mengintrospeksi diri? Lo gereja tempatnya. Balikin Pak meja. Apa Tuhan Yesus lu balikin meja? Gak selalu deh gereja itu harus introspeksi. Kadang-kadang kami sudah melakukan bagian kami, tapi kalian yang banyak tingkahnya. Kenapa lu yang banyak tingkah, kudu gue yang membenah diri? Mati tuh kamera. Lu udah ngomong begitu, mati tuh kamera. Ya. Dimaki sih kamera. Ya. Kan masih ada kamera tengah. Iya, ya dia marah-marah lagi dah kamera tengah. Gak pinter. Marah lagi. Ulang. Sampai lah gue lupa. Udah itu aja. Kalau Gue gak setuju deh gereja bebenah. Lu pikir apa? Toko berantakan. Nah gini, ya benar, saya setuju sih. Dalam arti gini, kan kita Harus setuju. belum gue makan nih mic ya kan. Jadi kadang-kadang kita sebagai gereja atau pemimpin rohani juga ya memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa. Jadi memang kalau emangnya kita stand up komedi, emangnya kita penyanyi dangdut. Iyalah. Hello. Tapi yang gini loh, tapi jangan jadi juga mengabaikan mungkin orang-orang jemaat yang check out itu. Ada juga mungkin dia pernah ngomong sesuatu ke kita, kasih masukan atau apa ya, kadang-kadang banyak juga kita nggak bisa dipungkiri ya. Galang. Banyak pemimpin. Gue nggak setuju. Jangan seolah-olah mendiskreditkan pendeta yang sedangkan otaknya picik itu juga kebanyakan jemaat juga. Tapi pendeta banyak juga yang picik Pak. Betul. Tapi nggak sebanyak jemaat. Nggak ada pendeta yang pindah-pindah gereja. Ya iya karena di gerejanya di situ. Lah ya artinya loh gereja itu aja ada tadi pendeta tidak berjemaat. Lah artinya namanya persekutuan tertanam dalam gereja lokal itu untuk melaksanakan pertumbuhan karakter. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan apa-apa pendeta terus deh yang disalahin. Kamu lu pikir kita kepengenan banget tapi jadi pendeta? Pak, tapi kan ada fenomena kau tuntut kami untuk menjadi hamba Tuhan yang sempurna, tapi kau nggak jalankan kewajibanmu sebagai jemaat yang baik. Kau tuntut jemaat untuk melakukannya sempurna, tapi kau juga tidak pernah mendengarkan jemaat. Nah itu kan bahaya. Ayo. Imbang. Kayak misalnya Pak, ada jemaat-jemaat yang kepahitan sama gerejanya. Kenapa dia bisa sampai kepahitan sama gerejanya? Misalnya, tunggunya belum habis. Lanjut. Gak bisa. Ya, atau yang pelayanan misalnya gembalanya salah ngomong, gembalanya apa ya yang jemaat gembala tuh salah ngomong wajar. Tapi minta maaf nggak? Loh, permasalahan maaf itu tergantung dari konteks persepsi orang yang mendengarnya. Kayak kemarin saya ngomong bahwa pemusik yang tidak yang menggunakan aransemen sekuler di dalam gereja adalah saya sebut sebagai bodoh. Ada yang marah, saya S1 sekolah musik. Lah kalau lu S1 sekolah musik, harusnya kan lu bisa jauh lebih kreatif dong. Gitu. Jadi ini tergantung masalah persepsi. Benar. Ada jemaat yang sakit hati sama gerejanya, sakit hati sama pendetanya, sakit hati sama sesama pelayannya, sakit hati sama ini. Kenapa sih kamu selalu nuntut orang untuk berbuat baik sama kamu, sedangkan kamu sendiri tidak punya introspeksi? Gereja terus yang salah, pendeta terus yang salah. Emang lu pikir lu sempurna? Emang pendeta sempurna? Nah, karena kita adalah golongan orang-orang yang tidak sempurna, makanya kita tertanam dalam sebuah gereja lokal yang saling mengasah. Nah betul. Termasuk pendetanya dan gembalanya juga diasah. Kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Betul. Benyul. Pokoknya jemaat-jemaatnya jangan pada aneh-aneh. Saya jemaat. Saya juga dari jemaat. Kan Bapak juga kan jemaat kan Pak? Juga sih. Tapi gue gak pernah komplain lo kalau gue diapain sama gembala gue salah, gue diam. Gak mau gue. Gembala gue ini gue diam. Kali ini saya lawan. Bukan gitu. Kamu kan itu. Kasih efek eho. Lawan. Bukan. Saya akan lawan. Hidup Jokowi. Aduh. In this life we got what we believe. Then we live and then we believe Jokowi. Hidup Jokowi. Lanjut. Kan ada sound efeknya. Ya maksudnya kan misalnya dia kepahitan atau dia ya pokoknya ada masalah sama gembalanya, terus dia pindah, itu menurut kalian problem nggak atau ya udah nggak apa-apa gitu?
Kan kok sama aja pindah-pindah. Cuma Menurut kan kamu apa? enggak, cuma kan gini, ada case-nya yang tadi misalnya dia pengen cari pembicaranya, yang satu misalnya nyari musiknya bagus gitu kan. Nah, ini ada case beda misalnya ada kepahitan sama gembala dan lain-lain. Nah, itu kan case-nya beda. Menurut kamu apa? Ya, kepahitan. Ya kepahitan. Langkah pertama jangan lu bilang minum teh manis ya, gue pukul lu. Enggak, gue gak bilang minum teh manis. Lu kepahitan, berarti masalahnya kurang gula. Kan? Enggak, bukan. Kok jadi gua? Salah lu. Enggak gini loh. Beres nih hostnya nih. Kalau kasusnya kepahitan. Iya. Harusnya sebagai gembala itu kan Tuhan tugasnya adalah merawat kawanan domba. Ya ngomongin aja, ngobrol, gentleman gitu loh. Kalau emang dia ada satu yang gak suka sama kita, mendingan saya lebih menghargai jemaat yang gak suka ngomong langsung. Pak, saya gak suka dengan gaya Bapak, kenapa? Bapak gayanya ini, bajunya ngetat gitu kan. Ada lu jemaat yang komplain masalah-masalah sepele gitu. Bapak khotbah pakai kaos sama blazer doang. Tidak pantas pakai pantas. Tidak pantas. Gitu. Saya pindah ke gereja lain yang lebih rapi gembala-gembalanya. Nah, saya ganti misalnya gitu. Nah, kalau buat saya pribadi itu harusnya kita datang ngomong aja dulu berdua. Kalau memang keputusan dia tetap istilahnya, enggak lah saya nggak mau ya. Bagi saya ya udah berarti emang alasan aja dia pengen pindah. Ya paling tugasnya gembala hanya mensupport aja, ya udah selama dia juga pindah toh ke gereja juga. Buat saya sih nggak masalah selama di situ bertumbuh, malah saya doain ya udah biar di gereja yang lain bisa bertumbuh. Gue sih gak bakal gue doain. Lu apain? Kalau lu mau pindah gereja ya udah, tugas ngedoain dia ya tugas gembala yang di sana. Tadi bangsa negara lu doain. Iya, yang jemaat bekas ini. Iya. Gak, karena menurut gue begini Pak Romel. Masih ada waktu. Ada seharian kok. Enggak juga kali. Waktu Anda 30 menit dari sekarang. Karena gini loh, kalau ada jemaat kepahitan sama gereja, gembala, pelayan, pada akhirnya adalah itu bukan karena salah gereja, gembala atau pelayannya. Kembali salahnya pada dirinya sendiri. Dan bagaimana cara dia meresponi firman dengan baik dan benar. Dan ketika kita berusaha untuk, ingat loh, siapapun yang salah di gereja itu pasti minta maaf gembala. Kalau gembala nggak minta maaf? Ya, mungkin ada case-case gembala nggak minta maaf begitu ya. Tetapi di dalam gembala yang tidak minta maaf itu kita juga harus belajar. Tuhan mau ngajarin kita apa sih? Oke, dia nggak mau minta maaf, tapi saya akan tetap minta maaf karena value-nya kita tahu kebenarannya, gitu. Kasih mengampuni, kasih melepaskan. Terkeenakan dia terus-terusan gitu. Nah, itu kan pikiran jemaat yang tidak mau dewasa. Ya emang jemaat. Jadi maksudnya gini, kita boleh jemaat ini. Kita memang boleh membiarkan burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita harus lawan. Saya akan lawan. Ketika burung itu berusaha untuk bangun sarang di atas kepala kita. Tapi kalau maaf ya tiba-tiba aja keluarin pup, kita nggak bisa menghindar. Oke. Bapak sekarang jadi gembala udah berapa lama? Jalan 3 tahun. Bang Romel berarti mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Nah, berapa lama kalian akan komunikasi sama jemaat yang misalnya udah berapa minggu nggak datang gitu? Oh iya, bukan berapa minggu. Dia nggak datang hari itu aja kita cariin. Karena dikit masih gereja ini ya. Karena masih gereja dikit, masih gereja kecil. Kalau udah besar, ya sistem itu harus terus berjalan. Nggak mungkin bohong. Gereja butuh sistem. Tapi kalau seminggu aja nggak datang, biasa udah pastilah tanyain. Ya panik lah, soalnya apa kan gereja kita kotak sepatu ya. Jadi kalau seandainya ada yang nggak datang kan ketahuan. Gitu. Biasanya kalau misalnya hari pertama kalian telepon jawab nih, terus minggu depan nggak datang lagi, apa level selanjutnya ke jemaat kalian? Gak apa-apa, ditanya aja ada kendala apa, ada masalah apa, ngomong aja nggak gitu masalah. Ya saya sih begitu. Saya kalau ada jemaat nggak datang ya, ini baru saya praktekin kemarin. Jemaat nggak datang, saya tanya shalom, apa kabar, semua sehat-sehat kah? Kalau dia jawab sehat, artinya dia memilih untuk tidak ibadah. Ya sudah. Itu pilihannya. Tetapi kalau seandainya kalau dia bilang begini, shalom, baik-baikkah semuanya, shalom Pak Gem, maaf ya saya sedang mengalami kelemahan fisik, atau saya sedang ada di luar kota, artinya ada satu case yang dia tidak bisa menolak. Nah itulah yang baru kita doakan. Tetapi kalau seandainya shalom, kabarnya gimana, sehat-sehat, saya nggak akan tanya begini, kemarin kenapa nggak datang ibadah?
Iya, terus Saya katanya. nggak bakal nanya. Nah kalau dibilang nggak punya ongkos. Nah iya itu yang saya mau Itu kan pikirin. masalah. Iya. Artinya dia Lu pasti- nanya aja sehat. Ini Dia jawabnya sehat. Sehat saya Pak. Tapi Ongkosnya nggak ada, dompet saya kurang nggak sehat. ada. Nah. Saya sehat. Jadi saya akan berlanjut ke pertanyaan saya. Oh sehat ya. Oke, baik adanya semua baik. Ah. Gimana keadaanmu? Oh, berarti panjang tuh. panjang. Pertanyaan. Habis tadi ngomongnya pertanyaan Gitu. sehat, habis itu Ya nggak udah. saya tanyakan lagi. Kalau seandainya dia bilang keadaan saya baik-baik, ya artinya dia memilih untuk tidak terbuka sama saya dan dia punya pilihan untuk tidak pergi ibadah. Selesai. Gitu loh. Kita memang rumah Tuhan. Kita memang hamba Tuhan. Kita rindu semua orang itu berjumpa dengan Tuhan melalui gerejanya. Tetapi kita nggak bisa paksa orang Iya, untuk percaya betul. Yesus. Tapi berapa itu tuh? Misalnya berapa kali lah kalian sampai akhirnya yaudah deh gue lepas aja nih jemaat gitu. Oh, nggak ada misalnya. hitungan Nggak ada. pastilah. Itu Nggak, mah Nggak ada tergantung. selama masih hayat masih dikandung badan. Iya. Mainkan. Enggak maksudnya masih mau nyanyi. Mau nyanyi. Selama gimana sih fals? Selama hayat. Tinggal kasih Iya, bener. ku Itu bukan. mau hayat. Iya. Itu lagu 17 Agustus. Misalnya nih minggu pertama kalian telepon atau kalian WhatsApp terus jawab kayak tadi misalnya deh sehat gitu Iya. nggak ada apa-apa atau minggu depan nggak ibadah lagi. Tanya lagi. Tanya lagi. Tanya lagi. Minggu ketiga nggak ada lagi, sampai tanya kalian- lagi. Minggu keempat nggak ada lagi, tanya lagi. gitu. Minggu kelima tiba-tiba denger dia udah ada di gereja orang, tanya lagi aja. Oh. Toh apa sih untungnya berbohong? Iya. Kan dia pindah ke gereja lain dengan maksud dan tujuan untuk bertumbuh lebih baik kan. Iya dong. Dengan cara apa? Mungkin didukung dengan fasilitas gerejanya yang lebih baik, pembicaranya yang lebih baik. iya. Kan dia kan juga mempunyai kebutuhan rohani. Ya sudah, gak semua orang harus dipaksa makan nasi goreng. Betul. Mungkin dia sukanya capcay. Mungkin dia suka capcay. Benar. Dan kebetulan saya nggak bisa masak fuyung hai dan capcay. Iya. Saya bisanya cuma masak nasi goreng. Kan bisa beli tapi itu puyung hai sama capcaynya. Artinya kan kita undang orang datang kan. Iya. Nah, undangan orang datang itu terbatas. Hanya untuk mempertahankan orang-orang tertentu buat apa? Iya. Yang kita harus tetap ajarkan adalah tentang Yesus dan kebenaran. Betul. Mainkan dulu. Ya, oke, main lagi lagi. 3. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apa yang diajarin di gereja? Yesus. Apa yang dididik di gereja? Petik. Yesus. Nah, kita satu dulu. Nggak tapi ya maksudnya berarti sampai apa? Sampai level bosen kah? Apa sampai Ya, udahlah jadi kalau dia gembala udah mah nggak ada bosennya, Pak kalau Ronald ya. kalau dia udah pindah gereja kan kayak ada nih Ya kalau dia udah pindah gereja, artinya kita juga ada batasan. Untuk apa melempar cinta kepada orang yang tidak mencintai kita? Untuk apa memberikan kasih kepada orang yang tidak bisa menghargai kasih? Memang benar, Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk semua orang, baik yang baik yang membenci dia maupun yang mengasihi dia. Tetapi harus ingat, jangan pernah kita mempertahankan sesuatu yang tidak bisa kita pertahankan. Lepaskan debu. Masih banyak energi kita yang harus kita gunakan untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan. haleluya. Podcast gacor. Kalau gitu kan enak gue nggak perlu kasih back sound tadi udah ada. Bener. Itu ada backsound itu tuh. Kalau kita ngomongnya sedih kan tenenet. Itu mah besar setiamu ya. Tapi kembali lagi ya gini ya. Kalau misalnya masalah jemaat mau gereja ya, mau bergereja mana ya nggak apa-apa lah buat saya pribadi. Suka-sukanya. Tau gereja gini loh. Gereja itu nggak untuk mengumpulkan kuantitas. Kalau misalnya kalau pandangan saya pribadi sebagai dipercaya Tuhan sebagai gembala, ya kalau memang firman Tuhan di tempat kita atau pelayanan kita, ya saya nggak ada nasi goreng, nggak ada apa, ya adanya rumput karena domba makannya rumput. Nggak ada domba makan nasi goreng. Iya nggak ada, sakit perut mau mati itu domba. Kecuali Padahal ada domba nasi kecuali nasi soal goreng seafood mana ada. Dikasih makan sama rumput, kasih kebenaran, firman Tuhan kebenaran aja. Lu enak gak enak tapi bergizi buat lu. Tapi banyak kan domba-domba ini nakal, maunya pizza. Cari pizza, wah itu enak tuh gerejanya pizza, khotbah-khotbahnya pizza, nasi goreng, tunggu aja. Padahal lambungnya nggak siap untuk terima Iya. tepung. Iya. Ternyata alergi seafood. Kalau ada jemaat yang Apaan sih pizza sampai seafood? Nasi goreng kan tadi lo ngomongin. Oh, Kalau- masih pizza. kalau ada jemaat yang
Kalau ada jemaat dari gereja lain. Ini jemaat siapa sih pertanyaannya? Ini kita jemaat gereja kita nih, kita bangku belakang. Kita lagi ngobrolin masalah jemaat bangku belakang. Iya. Ini kalau ada jemaat bangku belakang terluka sama gembalanya, terus pindah ke gereja Bapak nih. Gimana? Apakah Bapak tanya? Pernah. Kalau saya Apa suruh pulang? Baik lagi lu sono. tanya dong. Jangan kan jemaatnya, gembalanya dan telepon saya. Yang dari gereja sebelumnya. Kalau kenal. Itu domba saya, Pak. Ya, saya bilang itu domba Yesus, Pak. Saya cuma buka pintu aja. Semua jemaat milik Tuhan. Berarti kalau pindah gereja nggak apa-apa dong. Enggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya pindah gereja, ya udah, kita ngomong tetap yang terbaik kan tanya dulu, Pak, emang ada masalah apa? Kalau dia bilang enggak, Pak, saya mau pindah, ya udah terserah aja mau bohong mau apa. Buat saya pribadi selama aja masih bergereja pindah, doain aja udah, semoga jadi yang terbaik di situ, Pak, menjadi berkat. Dan yang terbaik selamanya bersama. Ya, yes. Kayak makan nasi goreng gak minum tau. Bukan. Kayak makan nasi goreng tapi kerupuk kayak kelupaan. Bukan. Masalahnya lagu itu habis selesai itu bahasa Inggris. Iya, gak bisa. Nah, kalian kalau ngerubah biar mental jemaat gitu gimana? Biar lu kalau ada pokoknya mentalnya kalau udah kepahitan lu harus kuat, harus gimana gitu ke jemaat kalian lah. Ya harus memperkuat value. Makanya setiap kali firman Tuhan jangan curhat. Gembala-gembala, pendeta, kalau firman Tuhan tuh jangan curhat. Yes. Tugasmu adalah menyampaikan firman. Ya benar. Apapun, mau firmannya pedas, tajam, bergizi, lembut, lucu, sekali firman tetap firman. Yesus dong. Maka yang namanya ditanamkan kepada jemaat itu bukan isi hati gembala, tetapi isi firman Tuhan. Betul. Kalau gembala, kalau khotbahnya cuma sekedar curhat, ya begitu mental jemaatnya. Betul, setuju saya itu. Nggak punya value yang kuat. Contoh tidak curhat. berakar. Contoh curhatnya. Solid. Kalau dia curhat masalah keuangan gereja gimana, Pak? Lah, gini loh. Di khotbah. Pendeta curhat di dalam khotbah tentang keuangan gereja. Artinya kan value-nya adalah memang gereja butuh dukungan. Nah, tapi gereja butuh dukungan tuh value-nya apa? Nilainya apa? Nilainya tuh, makanya sebelum kita melontarkan sebuah statement, dasar firmannya harus jelas. Iya, betul. Gitu loh, sehingga jemaat itu nangkep, oh bapakku ngomong ini karena ayatnya ngomong begini. Gitu. Jangan dikit-dikit bahasa Inggris dibilang jangan lupa perpuluhan. Perpuluhan kayaknya udah berapa episode yang lalu masih laku aja ya. Ya khotbah pendeta juga kebanyakan begitu. Ya, itu, apalagi kemarin kita syuting ini awal bulan. Awal bulan begitu, masalah keuangan lagi gitu kan. Ya emang gua enggak khotbah keuangan. Ya, bagus, berarti bergizi tempatnya. Karena di GBI Mas paling ganteng. Apa yang paling ganteng? Untuk closing statementnya gimana caranya kalian sebagai gembala mempertahankan jemaat supaya tidak pindah-pindah, dan kalau kalian misalnya nih ada salah ke jemaat, setuju saya. Kalau kalian ada salah ke jemaat, apa sih tindakan kalian ke jemaatnya itu gitu? Kalau saya value-nya harus benar. Salah minta maaf, jatuh perbaiki, dosa ya bertobat. Jangan pernah menganggap diri jauh lebih baik daripada yang lainnya. Menjadi pendeta bukan artinya menjadi jauh lebih baik dari jemaat. Menjadi jemaat juga bukan artinya menjadi jauh lebih buruk daripada pendetanya. We are a family in Christ. Kita tuh keluarga dalam Tuhan. Mantap. Satu badan berbeda fungsi. Gitu kan. Jadi ya nikmati prosesnya, hadapi bersama-sama, saling terbuka, dan dasari setiap gereja dengan value yang benar. Gitu. Oh itu biar jemaat nggak cabut kemana-mana. Biar jemaat nggak cabut kemana-mana. Bang Romel. Kalau misalnya saya salah ya minta maaf nggak membuat kita menjadi kurang kok value-nya. Ya kan, justru kalau Tuhan itu kan firman Tuhan bilang usahakanlah semua itu berjalan semua berdamai gitu kan, damai sejahtera, kita membawa damai sejahtera. Ya toh kalau misalnya ternyata mereka nggak cocok sama kita, tetap usahakan kedamaian, tetap hubungan baik, gak ada masalahnya kok gitu. Apa yang membuat kita jemaat itu bisa bertahan sama kita, ya kita nggak bisa juga mengikat karena jemaat itu bukan punya kita, itu milik Tuhan. Kalau memang suatu saat dia harus melangkah di tempat yang lain, ya itu berarti yang terbaik buat dia, nggak ada masalah kok. Dan yang terbaik tadi kayak lagu itu selamanya bersama.
Terima kasih teman-teman. Kalau terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga tahu kan bahasa Inggris. Semoga setiap apa yang kami bicarakan jadi rema dalam kehidupan teman-teman, bisa bermanfaat untuk gereja. Kaget saya. 2 kali loh saya kaget di podcast ini. Gue balikin meja. Mohon maaf juga kalau kami terlalu banyak bercanda. Semoga dalam kami bercanda masih ada nilai-nilainya, value-value-nya yang masih bisa ditangkap dari pembicaraan kita. Iya. Soalnya kalau ngomongnya nggak bercanda serius kita berantem nanti. Nah, dan di penghujung dari podcast kita ini, saya juga mengingatkan kalau kamu punya momen-momen berharga yang mau diabadikan, jangan lupa hubungin, difotoin. Tapi ini lagi foto bapak, Pak. Ini benar. Yang mana difotoin? Pokoknya ada nanti, ulang aja ada namanya difotografi. Difotoin ya, abadikan momen-momen terbaikmu bersama. Difotoin aja. Jangan lupa ibadah ke GBL Miracle untuk jemaat-jemaat yang wilayah Kebonjeruk. Cukup sampai di situ aja. Untuk wilayah-wilayah Cibubur, jangan lupa datang ke Blast Community Jonggo. Warga Cibubur, sikat. Bapak mana? Semoga podcast kita kali ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.